Bab 1586, Siapa Ayahnya? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jika Dugu tahu utusan tua datang menemuimu atas inisiatifnya sendiri, dia mungkin akan marah besar. Senyum lebar yang lebih jelek dari wajah menangis muncul di wajah Kumi saat dia membayangkan wajah marah Dugu pemimpin pasar gelap Mountainside. Duan Rufeng tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia juga menganggapnya aneh. Dia merasa sangat beruntung saat pertama kali bertemu dengan utusan tua. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa utusan tua bersedia meramalkan masa depan putranya. Kedua kalinya, utusan tua datang atas kemauannya sendiri sehubungan dengan putranya. Ini bahkan lebih mengejutkannya. Dia bingung. Pesona apa yang dimiliki putranya untuk membuat pembangkit tenaga listrik seperti utusan tua begitu peduli padanya. Duan Rufeng muncul dengan banyak teori di benaknya, tetapi semuanya agak tidak realistis. Namun, sejak Rong Yuan datang untuk memberitahunya bahwa klan naga sedang mencari putranya, Duan Lingtian, dengan sekuat tenaga, rasa hormatnya terhadap utusan tua semakin meningkat. Ini karena utusan tua telah menyebutkan klan naga ketika dia mengunjunginya untuk kedua kalinya. Meskipun utusan tua tidak mengatakan dengan tepat apa yang akan terjadi, dia meminta Duan Rufeng untuk memperjuangkan kesempatan bagi putranya untuk memasuki kolam pembersihan naga jika memungkinkan. Selain itu, dia menjelaskan pentingnya kolam pembersihan naga bagi klan naga. Dia bahkan mengatakan kedua belah pihak akan berkompromi dan membuat perjanjian 5 tahun pada saat yang genting. Fakta 5 tahun pasti mengacu pada perjanjian yang dia buat dengan Disan sebelumnya. Duan Rufeng telah mengikuti nasihat utusan tua dan melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun Duan Rufeng tidak berpikir putranya akan mampu mengalahkan Di Jue dalam waktu 5 tahun, dia percaya pada utusan tua. Dia percaya pada kemampuan utusan tua untuk memprediksi masa depan sepenuhnya. Itu sebabnya dia tidak meragukan kata-katanya. Karena inilah yang menyebabkan peristiwa berikutnya. Setelah itu, Kumi juga belajar tentang semua yang telah terjadi dari Duan Rufeng. Dia juga kagum dengan hal itu. Aku pernah mendengar tentang kemampuan utusan tua untuk memprediksi masa depan di masa lalu, kali ini aku akhirnya mengalaminya. Mungkin, ketika dia datang untuk mencarimu, dia sudah tahu tentang hubungan antara Tuan Muda Mansion dan klan naga. Tuan Mansion Master, apakah kita kembali ke Azure Cloud Mansion sekarang? Kumi bertanya sambil menatap Duan Rufeng. Menurut pendapatnya, Mansion Master harus kembali ke Azure Cloud Mansion sekarang dan memesan pencarian untuk Yang Mansion Master. Kami tidak terburu-buru untuk kembali ke Azure Cloud Mansion. Namun, Duan Rufeng menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Kumi. Kita akan menuju ke Greenwave Han Mansion. Kediaman Han Gelombang Hijau. Kumi bingung saat mendengar kata-kata Duan Rufeng. Pergi ke Greenwave Han Mansion. Ya, ke Greenwave Han Mansion. Jika saya tidak salah, menantu saya yang lain harus ada di sana, kami akan membawanya pulang, kata Duan Rufeng sambil tersenyum. Meskipun Duan Lingtian tidak menyebutkan Greenwave Han Mansion dalam token giok yang dia tinggalkan di Kerajaan Langit Merah Benua Awan, berdasarkan pesan yang dia tinggalkan di slip giok transmisi suara, dia bisa menebak menantu perempuannya, Li Fei, berada di rumah seorang nona muda, Su Enai, dari salah satu pasukan di Tanah Suci Dao Martial. Selain itu, berdasarkan kata-kata Kumi, orang-orang dari Greenwave Han Mansion telah secara terbuka meninggalkan Tanah Suci Dao Martial dari Southside dan mencari laut. Ditambah dengan pesan putranya, dia menduga Greenwave Han Mansion mungkin mencari putranya, Duan Lingtian. Putranya telah menyebutkan bahwa dia meninggalkan Pulau Half Moon dengan seorang gadis bernama Su Enai, dan mereka berpisah karena beberapa kejadian tak terduga. Selain itu, menurut deskripsi Kumi, orang-orang dari Greenwave Han Mansion yang datang mencari-cari dipimpin oleh Beast Tamer dan seorang gadis. Gadis itu mungkin adalah Su Enai, yang disebutkan putranya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa menantu perempuannya, Li Fei, pasti pergi ke Greenwave Han Mansion setelah Pulau Half Moon dihancurkan. Karena itu, dia bermaksud pergi ke Greenwave Han Mansion dan membawa pulang menantunya. Saya pernah mendengar Ruer menyebut menantu perempuan ini. Dia memujinya setiap kali dia berbicara tentang dia, aku akan bisa melihatnya sendiri kali ini. Ketika Duan Rufeng berpikir untuk akhirnya bertemu dengan menantu perempuannya yang belum pernah dia temui sebelumnya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari Duan Rufeng dan Kumi pergi ke Greenwave Han Mansion.
Pada saat ini, dia sedang berkultivasi di kamarnya. Dia tidak memasuki Seven Treasures Exquisite Pagoda untuk berkultivasi karena dia berada di lingkungan yang aneh dan juga karena dia harus mengikuti Great Elder dari Driftblaze Sect di sekitar sekte. Seiring waktu berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di malam hari, langit dicat merah seolah-olah diwarnai dengan darah. Itu sangat cerah. Tuan muda hebat klan situ. Teman lamamu ada di sini. Apakah kamu tidak akan keluar dan menyambutku? Sebuah suara yang terdengar seperti bebek terdengar dari luar tiba-tiba. Itu mengandung energi sejati, oleh karena itu terdengar jelas oleh Duan Lingtian, mengganggu kultivasinya. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi segera mengerutkan alisnya. Hanya dengan mendengarkan suaranya, dia tahu orang itu tidak datang dengan niat baik. Siapa ini? Setelah mengetahui orang itu datang untuk Si Tu Hang, Duan Lingtian berjalan keluar dari kamarnya tepat pada waktunya untuk melihat Si Tu Hang berjalan keluar dari kamarnya dengan ekspresi muram. Si Tu Hao juga keluar dari ruangan lain. Tuan Duan, Si Tu Hang yang memiliki ekspresi suram di wajahnya memaksakan senyum dan menyapa Duan Lingtian setelah dia melihatnya. Orang di luar sepertinya datang untukmu, kata Duan Lingtian. Ya, itu adalah pemimpin sekte muda dari kekuatan kelas 7 yang kebetulan menjadi saingan klan situ kita. Dia selalu tidak menyukaiku. Maaf ini telah mengganggu Anda, Tuan Duan. Saya akan menyelesaikan ini segera. Saya berjanji tidak akan membiarkan dia mengganggu Anda, kata Si Tu Hang sambil matanya berbinar dingin. Si Tu Hang tidak akan begitu marah jika dia sendirian di sini karena ada permusuhan di antara mereka. Ini normal bagi mereka. Namun, dia merasa sangat bersalah karena kehadiran Duan Lingtian. Dia merasa pihak lain telah mengganggu kedamaian dan ketenangan Duan Lingtian. Di mata Si Tu Hang, Duan Lingtian seperti senior, dan dia adalah seseorang yang dia hormati. Bagi orang itu untuk mengganggu kedamaian dan ketenangan Duan Lingtian, itu tidak berbeda dengan menamparkan wajahnya. Aku akan pergi dan melihatmu, kata Duan Lingtian. Baik, Si Tu Hang tidak menolak. Dia terbang keluar dari mansion bersama Duan Lingtian dan Si Tu Hao. Saat ini, ada dua orang berdiri di udara di luar mansion. Salah satunya adalah seorang pria muda yang kelihatannya seumuran dengan Si Tu Hang, dan yang lainnya adalah seorang pria tua berpenampilan surgawi dengan rambut dan alis putih. Tidak seperti lelaki tua itu, Duan Lingtian dapat melihat bahwa pemuda itu adalah putra orang kaya berdasarkan pakaiannya yang bagus dan sikapnya yang angkuh. Dia tidak pernah menyukai putra orang kaya seperti ini. Persaingan kita bukanlah sesuatu yang baru, Feng Hen. Biasanya, aku akan membiarkannya jika kamu berteriak seperti itu. Namun, Anda telah mengganggu Tuan Duan hari ini. Si Tu Hang menatap pemuda berpakaian rapi dengan kilatan di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, kamu, segera minta maaf kepada Tuan Duan. Tuan Duan, meskipun Si Tu Hang sangat serius, Feng Hen, pemuda berpakaian rapi, hanya menyeringai sambil memandang Si Tu Hang dengan mengejek. Akhirnya, tatapannya mendarat di Duan Lingtian. Apakah ini Tuan Duan yang kamu sebutkan? Apakah Anda yakin tidak bercanda, Si Tu Hang? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia terlihat seperti anak laki-laki yang tidak jauh lebih tua darimu. Namun, Anda bahkan menghormatinya seolah-olah dia adalah ayah Anda. Apakah kamu berencana untuk mengakui dia sebagai ayahmu? Saya tidak menyangka Tuan Muda Agung akan memiliki fetis yang aneh, hahaha, kata Feng Hen sebelum dia tertawa tak terkendali. Dia sedang terang-terangan kasar. Feng Hen, kamu mencari kematian. Ketika Si Tu Hang mendengar kata-kata Feng Hen, dia tidak tahan lagi meskipun temperamennya baik. Dia menggeram saat energi sejati di tubuhnya melonjak keluar, berniat untuk menyerang Feng Hen. Sedikit kebanggaan melintas di mata Feng Hen seolah-olah dia telah menyelesaikan misi ketika dia melihat betapa marahnya Si Tu Hang. Meskipun sekilas, Duan Lingtian melihatnya dengan jelas. Dia segera melangkah maju untuk menghentikan serangan Si Tu Hang. Feng Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya ketika dia melihat Duan Lingtian menghentikan Si Tu Hang. Dia dengan cepat mengerutkan alisnya sambil terus mengejek, cek-cek, Si Tu Hang, apakah kamu akan bersembunyi di belakang ayahmu seumur hidupmu? Karena gangguan Duan Lingtian, Si Tu Hang berhasil sedikit tenang. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika dia mendengar kata-kata Feng Hen. Kamu terus menyebut kata, ayah, sepertinya kamu benar-benar membutuhkannya, kata Duan Lingtian sambil melirik Feng Hen dengan acuh tak acuh. Apa itu? Wajah Feng Hen menjadi gelap. Dia ingin mengatakan,
apa yang kamu? Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata, kamu, Si Tuhang mengejang seolah-olah dia baru saja menerima beberapa instruksi. Dia berbicara dengan cepat seperti senapan mesin, nak, ucapkan kata, kamu, untukku. Kamu, Feng Hen berseru secara naluriah. Anakku sangat penurut. Si Tuhang tersenyum cerah. Wajah dan mata Feng Hen memerah ketika dia melihat itu. Si Tuhang terus berkata, Feng Hen, oh, maksudku, nak, dengarkan ayahmu, dan minta maaf kepada Tuan Duan sekarang. Situ merasa gembira pada saat ini. Kenapa dia tidak menemukan sisi Duan Lingtian sebelum ini? Itu karena pengingat Duan Lingtian bahwa dia buru-buru meludahkan kata-kata untuk membuat jebakan untuk Feng Hen. Feng Hen bahkan jatuh ke dalam perangkap. Si Tuhang, kamu mencari kematian. Feng Hen belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dan dia langsung marah. Aura menusuknya melonjak keluar dan memenuhi udara dalam radius 100 meter. Sepertinya ruang itu akan terbuka. Bab 1587, Utusan Senior. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Panggung Saint Rudiment Paramount. Kengerian muncul di wajah Si Tuhang ketika dia melihat aura yang memenuhi area dalam radius 100 meter. Meskipun dia hanya penggarap bela diri tahap kesempurnaan Saint Rudiment, dia bisa dengan jelas merasakan itu adalah aura wilayah. Wilayah konsolidasi energi sejati adalah teknik pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage. Dia tidak mengharapkan musuh bebuyutannya untuk mencapai tahap Paramount Saint Rudiment lebih awal dari dia. Saat dia mengingat adegan sebelumnya, dia berkeringat dingin. Feng Hen pasti sengaja mengejeknya untuk membuatnya menyerang sehingga dia bisa membalas menggunakan kekuatannya di Paramount Saint Rudiment Stage. Dia dan Feng Hen seimbang ketika Feng Hen masih di tahap kesempurnaan Saint Rudiment. Sekarang dia telah menembus ke tahap Paramount Saint Rudiment. Si Tuhang, tentu saja, tahu dia tidak lagi cocok untuknya. Ketika memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas lega. Beruntung Tuan Duan telah memberinya pengingat sebelumnya. Kalau tidak, dia akan dipermalukan. Si Tuhang, kamu mencari kematian. Feng Hen berteriak. Dia tidak bisa lagi menahan keinginan untuk menyerang Si Tuhang. Penghinaan yang disebabkan oleh Si Tuhang membuatnya untuk sementara melupakan niat aslinya, menyebabkan dia melakukan langkah pertama. Si Tuhang segera mengerutkan kening ketika dia melihat Feng Hen menampilkan basis kultivasinya di Paramount Saint Rudiment Stage untuk menyerang Si Tuhang. Namun, saat Si Tuhang hendak bergerak untuk membantu Si Tuhang, lelaki tua dengan alis putih di belakang Feng Hen memfokuskan auranya padanya. Itu menyebabkan dia tidak berani bergerak sembarangan. Si Tuhang, biarkan generasi muda menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri, kata lelaki tua alis putih itu dengan acuh tak acuh. Meskipun Si Tuhang tidak takut pada lelaki tua dengan alis putih, akan sulit baginya untuk membantu Si Tuhang sekarang karena perhatian lelaki tua itu terfokus padanya. Namun, dia tidak khawatir karena dia yakin Duan Lingtian tidak akan hanya diam dan menonton. Seperti yang diharapkan Si Tuhang, Duan Lingtian akhirnya bergerak ketika wilayah Feng Hen tersapu dan hendak menekan Si Tuhang. Tidak ada yang melihat Duan Lingtian membuat gerakan apapun, tetapi udara dalam radius 100 meter bergetar lagi. Aura yang lebih tajam tersapu bersama dengan lebih dari 10.000 sinar pedang yang dipadatkan. 10.000 sinar pedang melayang di udara, memancarkan aura yang sangat menusuk. Setiap sinar pedang tampaknya mampu mengiris apapun. Wilayah 10.000 pedang. 10.000 sinar pedang yang dipadatkan tidak diragukan lagi berasal dari wilayah yang dengan cepat dilepaskan Duan Lingtian. Saat mereka muncul, mereka segera meniadakan wilayah Feng Hen yang belum sepenuhnya dilepaskan. 10.000 wilayah pedangnya segera menghancurkan wilayah Feng Hen. Itu dengan mudah menghancurkan wilayah Feng Hen karena dia baru saja menembus ke tahap Paramount Saint Rudiment, dan penguasaan wilayahnya belum setinggi itu. Berhenti, pria tua beralis putih itu tidak menyangka Duan Lingtian akan bergerak. Bagaimanapun, dia telah mengatakan untuk membiarkan generasi muda menangani masalah ini di antara mereka sendiri. Meskipun Duan Lingtian memiliki penampilan yang muda, dia adalah penasihat sementara yang dihormati dari klan Situ sehingga usianya yang sebenarnya harus jauh lebih tua. Seharusnya tidak jauh berbeda dari dia sama sekali. Awalnya, dia mengira penasihat sementara klan Situ tidak akan menggerakkan generasi muda karena posisinya. Namun, dia tidak menyangka penasihat sementara klan Situ akan bergerak pada Feng Hen, melemparkan wilayahnya tanpa ampun dan menghancurkan wilayah Feng Hen.
Meskipun lelaki tua dengan alis putih itu dikejutkan oleh wilayah Duan Lingtian karena dia belum pernah melihat wilayah yang begitu menakutkan di mana 10.000 pedang muncul bersamaan, dia sangat marah dengan tindakan Duan Lingtian. Namun, begitu lelaki tua dengan alis putih ingin campur tangan, Si Tu Hou menghentikannya. Orang tua Yin, bukankah kamu mengatakan sebelumnya untuk membiarkan generasi muda menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri? Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda? Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia menyeringai dingin. Namun, dia diam-diam senang. Dia merasa oposisi baru saja menggali kuburnya sendiri. Si Tu Hou, beraninya kau menyebut kata, generasi muda. Dia adalah penasihat sementara dari klan Situ, dan basis kultivasinya sudah berada di tahap Sein dekat. Saya yakin usianya kira-kira sama dengan pemimpin klan dari klan Situ. Pria tua beralis putih itu menyeringai. Kamu salah besar. Meskipun dia adalah penasihat sementara klan Situ dan penggarap bela diri panggung Sein, dia sebenarnya sedikit lebih muda dari Little Hang, jawab Si Tu Hou dengan acuh tak acuh. Generasi yang lebih muda, faktanya, sangat mungkin bahwa penasihat sementara klan Situ adalah yang termuda di antara yang hadir. Dia sedikit lebih muda dari Si Tu Hang. Secara alami, lelaki tua dengan alis putih itu tahu siapa Little Hang itu. Dia tidak percaya sama sekali ketika dia mendengar penasihat sementara lebih muda dari Si Tu Hang. Untuk memverifikasinya, dia langsung melemparkan taktik rahasia spiritualnya. Kesadaran surgawinya membentang dan memeriksa usia Duan Lingtian. Segera setelah itu, hasil yang dia peroleh dari kesadaran surgawinya adalah penasihat sementara klan Situ baru berusia 36 tahun. 36 tahun. Pria tua dengan alis putih itu benar-benar terkejut saat mengetahui usia Duan Lingtian. Dia baru berusia 36 tahun, namun, basis kultivasinya sudah berada di Imminent Sein Stage. Bakat bawaan semacam ini kurang lebih setara dengan Lady Feng dari Drift Blaze Sect jika tidak melampauinya. Namun, saat dia mengingat Duan Lingtian adalah seseorang yang dihormati oleh Si Tu Hou, pemimpin klan dari klan Situ, dia merasa agak konyol bagaimana pemimpin klan yang bermartabat dari kekuatan kelas 7 menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada seorang pemuda yang baru berusia 36 tahun. Jika yang baru ini menyebar, berapa banyak orang yang akan percaya? Awalnya, Duan Lingtian tidak berniat menyakiti Feng Hen setelah menghancurkan wilayahnya. Bagaimanapun, kekuatan kelas 7 di belakangnya setara dengan klan Situ. Meskipun Duan Lingtian kuat, dia tidak terlalu sombong untuk berpikir bahwa dia akan mampu melawan kekuatan kelas 7. Karena alasan ini, dia bersikap lunak ketika dia bergerak. Namun, saat dia menemukan kesadaran surgawi dari lelaki tua dengan alis putih tersapu dan dengan kasar memeriksanya, itu memicu api kemarahan di hatinya. Oleh karena itu, dia tanpa ampun menimbulkan luka berat pada Feng Hen hanya dengan satu putaran telapak tangannya. Setelah Feng Hen yang terluka parah menjerit nyaring, dia dikirim terbang menjauh seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Suaranya benar-benar menghilang saat dia dikirim terbang ke kejauhan. Pemimpin sekte muda, kengerian muncul pada lelaki tua beralis putih itu ketika dia melihat Feng Hen dibuang oleh Duan Lingtian dengan ledakan. Bahkan pernapasan Feng Hen menjadi sangat lemah seolah-olah dia akan meninggal setiap saat. Dia buru-buru mengejar Feng Hen dan menangkapnya. Ketika dia menemukan dia tidak dapat menemukan banyak tulang utuh di tubuh Feng Hen, wajah lelaki tua dengan alis putih itu langsung menjadi dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia memelototi Duan Lingtian. Beraninya kau begitu kejam kepada pemimpin sekte muda kita. Bahkan jika Anda adalah penasihat sementara klan Situ, sekte Skyrek kami tidak akan membiarkan ini pergi. Si Tu Hang menjadi marah ketika dia mendengar lelaki tua dengan alis putih mengancam Duan Lingtian. Dia segera terbang keluar dan berdiri di depan Duan Lingtian, melindunginya. Dia berkata dengan dingin, Sekte Skyrek, bagaimana mendominasi? Saya benar-benar ingin melihat taktik seperti apa yang akan digunakan Sekte Skyrek untuk melawan Master Duan. Kamu harus melewatiku dulu. Pria tua dengan alis putih tidak menyangka Si Tu Hang akan begitu bertekad untuk melindungi Duan Lingtian. Wajahnya langsung berubah muram. Setelah dia mendengus, dia pergi dengan tergesa-gesa untuk menyembuhkan luka pemimpin sekte mudanya. Meskipun Duan Lingtian tidak menganggap serius ancaman lelaki tua beralis putih itu, tekad Si Tu Hang untuk melindunginya masih menghangatkan hatinya. Tuan Duan, Anda tidak perlu menganggap serius kata-kata Yin Bai. Jika sekte Skyrek berniat membalas dendam padamu, dia harus melewatiku dan ayahku terlebih dahulu.
Si Tu Hang berbalik. Kemarahan di wajahnya telah menghilang dan digantikan dengan senyuman. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Aku tidak percaya Feng Hen dari Sekte Skyurek telah menembus ke tahap Paramount Saint Rudiment di depanmu, Little Hang. Si Tu Hao menghela nafas secara emosional pada saat ini. Saya merasa ini agak aneh. Feng Hen selalu setara dengan saya dalam hal kemajuan dan basis kultivasi kami. Saat ini, saya masih jauh dari memasuki tahap Paramount Saint Rudiment. Namun, dia telah membuat terobosan, jawab Si Tu Hang dengan cemberut. Mungkin dia kebetulan bertemu, kata Si Tu Hao. Kalau begitu, dia benar-benar beruntung dengan keberuntungan anjingnya kali ini. Si Tu Hang mendengus. Munculnya dua pria dari Sekte Skyurek hanyalah insiden kecil bagi Duan Lingtian dan dua lainnya. Namun, untuk dua orang Sekte Skyurek, khususnya Feng Hen, pemimpin muda Sekte Skyurek, insiden hari ini merupakan penghinaan besar bagi mereka. Jika klan Situ penasihat sementara itu tidak mati, aku bersumpah, aku, Feng Hen, akan berhenti menjadi manusia. Meskipun Feng Hen sangat terluka sehingga dia hampir tidak bisa bergerak, dia menggerutu saat dia berbaring di tempat tidur, menggertakkan giginya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan yang begitu besar. Hari telah berubah menjadi gelap saat Duan Rufeng dan Kumi memasuki distrik Greenwave Han Mansion. Waktu terus berlalu saat mereka akhirnya tiba di dekat Greenwave Han Mansion. Duan Rufeng tiba-tiba berhenti, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kumi bingung ketika dia melihat tuan rumah tuannya bertindak seperti ini. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Meskipun dia bingung, dia tidak berani mengganggu Duan Rufeng sama sekali. Segera setelah itu, Duan Rufeng menatap Kumi dan berkata, "Penatuaku, tolong bantu saya mengambil menantu saya keluar dari Greenwave Han Mansion. Selain itu, jika memungkinkan, hindari kontak dengan orang-orang di Greenwave Han Mansion. Bawa saja menantuku keluar." Meskipun Kumi tidak tahu mengapa Duan Rufeng memberikan instruksi seperti itu, dia menganggap kata-katanya seolah-olah itu adalah dekret kekaisaran. "Ya, Tuan Mansion Master," jawab Kumi sebelum dia menuju ke Greenwave Han Mansion sendirian. Setelah Kumi pergi, seseorang tiba-tiba muncul di sebelah Duan Rufeng. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah bertambal dengan rambut dan janggut putih. Penampilannya yang acak-acakan membuatnya terlihat seperti pengemis tua. Namun, di hadapan pengemis tua ini, Duan Rufeng dipenuhi rasa hormat. Dia tidak berani mengendur sama sekali. "Saya, Duan Rufeng, memberi hormat kepada Anda, utusan senior." Bab 1588, Bahaya Li Fei. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Utusan senior. Berdasarkan cara Duan Rufeng berbicara kepada pengemis tua itu, sepertinya pengemis tua ini tidak lain adalah utusan tua yang terkenal sukar dipahami. Mungkin, sebagian besar penggarap bela diri dan Dao di Tanah Suci bela diri Dao yang telah mendengar tentang utusan tua tidak tahu bahwa dia sebenarnya terlihat seperti ini, sama sekali berbeda dari utusan tua legendaris yang mereka bayangkan. Sangat mungkin bahwa bahkan jika utusan tua berdiri di depan mereka dan mengungkapkan identitasnya, mereka mungkin tidak mempercayainya. Namun, lelaki tua ini benar-benar utusan tua. Utusan tua memandang Duan Rufeng sambil tersenyum ketika dia bertanya, "Apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak mengizinkanmu memasuki rumah Han Greenwave dan melakukan kontak dengan orang-orang di rumah Han Gelombang Hijau?" Duan Rufeng awalnya ingin pergi ke Greenwave Han Mansion bersama Kumi untuk membawa menantunya, Li Fei, keluar. Namun, karena transmisi suara utusan tua, dia segera berubah pikiran. Ini juga mengapa Kumi bingung dengan keputusan mendadak Duan Rufeng. Ternyata, itu bukan wasiat Duan Rufeng tapi wasiat utusan tua. "Saya yakin Anda punya alasan untuk itu, senior," jawab Duan Rufeng. "Sebenarnya, niatku kurang lebih sama dengan alasan mengapa kamu tidak membawanya saat kamu meninggalkan benua Cloud. Mungkin, Anda merasa putus asa untuk menemukannya dan membawanya kembali ke Azure Cloud Mansion. Namun, ini mungkin bukan yang terbaik untuknya. Prestasinya tidak terbatas hanya di provinsi bawah." Utusan tua tersenyum. "Itu tidak terbatas pada provinsi bawah." Duan Rufeng terkejut. Dia, tentu saja, tahu apa yang dimaksud utusan tua. Tidak diragukan lagi maksudnya potensi putranya tidak hanya terbatas pada provinsi bawah. "Secara keseluruhan, putramu sangat dekat denganku.
Aku tidak ingin melihatnya mengambil jalan yang salah. Anda hanya perlu tahu ini lebih baik untuknya. Adapun Azure Cloud Mansion, itu akan menjadi rumahnya tidak peduli apa. Bukan maksud saya untuk menghentikan Anda dan istri Anda untuk bersatu kembali dengannya. Namun, saya harap dia dapat menemukan Anda berdua sendirian, bukan sebaliknya. Apakah kamu mengerti? Utusan tua bertanya. Ya, Duan Rufeng mengangguk. Dia terkejut. Dia tidak mengira bakat bawaan putranya begitu hebat sehingga bahkan utusan tua pun menganggapnya begitu tinggi. Utusan senior, Anda mengatakan sebelumnya putra saya terkait erat dengan Anda. Bolehkah saya tahu hubungan seperti apa yang Anda maksud dengan itu? Duan Rufeng bertanya lagi. Dia hujan kabut sedangkan aku utusan tua memberikan jawaban singkat untuk menjawab pertanyaan Duan Rufeng. Jawabannya hanya terdiri dari 6 kata. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia menghilang lagi, menghilang ke udara tipis di depan Duan Rufeng seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Dia hujan kabut sedangkan aku utusan. Apa artinya? Duan Rufeng sudah terbiasa dengan kesulitan utusan tua sehingga dia tidak terlalu terkejut. Sepertinya pertemuan kebetulan Tianer bahkan lebih besar dari saya, bahkan utusan tua yang sulit dipahami benar-benar mengambil inisiatif untuk datang kepada saya demi dia, renung Duan Rufeng. Meskipun dia adalah orang yang pertama kali pergi mencari utusan tua, sekarang dia memikirkannya, utusan tua sengaja mengungkapkan jejaknya sehingga dia bisa menemukannya. Apalagi, seandainya dia bisa menemukannya, utusan tua harus rela menemuinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sama sekali. Pada saat ini, Duan Rufeng menyadari itu karena putranya, dia dapat bertemu dengan utusan tua. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana hubungan utusan tua dengan putranya. Jika Duan Lingtian mendengar kata-kata utusan tua, dia pasti akan terkejut. Ini karena setelah dia memperoleh warisan pedang hati berdaulat dari pedang Saint Feng King Yang, dikatakan dalam pesan pedang Saint Feng King Yang bahwa dia telah menjadi satu-satunya penerus dari keturunan hujan kabut. Sebelum dia, Sword Saint Feng King Yang juga merupakan anggota dari Fog Rain Progeny di generasi sebelumnya. Sampai batas tertentu, Sword Saint Feng King Yang dapat dianggap sebagai Master Duan Lingtian. Duan Lingtian juga mengakui dia sebagai tuannya di dalam hatinya. Apakah itu Sima dari benua awan atau Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun, dia hanya mengakui mereka sebagai gurunya, bukan tuannya. Meskipun kata guru dan guru mungkin tidak memiliki banyak perbedaan, perbedaannya signifikan. Hujan kabut, utusan. Jika ada seseorang yang pernah mendengar dan mengetahui sekte kelas atas, 7 sekte absolut, di zaman dahulu kala, kata-kata ini pasti akan muncul di benak mereka ketika mereka mendengar 3 kata ini. Mutlak pertama, hujan kabut. Mutlak kedua, utusan. Hujan kabut dan utusan adalah 2 sekte pertama dari 7 sekte absolut. Jika keturunan hujan kabut mewakili kekuatan bela diri tertinggi di 7 sekte absolut, maka keturunan utusan mewakili kebijaksanaan agung dari 7 sekte absolut. Hujan kabut dan utusan pada awalnya merupakan kombinasi dari kekuatan dan kebijaksanaan, ditambah dengan 5 absolut yang tersisa, memungkinkan 7 sekte absolut mendominasi dunia. Di era dulu, itu bahkan lebih besar dari 3 sekte terbesar di tanah suci Dao Martial, benar-benar menekan mereka. Secara alami, di era itu, alasan mengapa 7 sekte absolut begitu kuat adalah karena penerus dari keturunan hujan kabut. Penerus hujan kabut pada saat itu tidak lain adalah pedang suci Feng King Yang. Di era itu, Feng King Yang adalah orang yang sangat terhormat. Mungkin, ada orang yang belum pernah mendengar tentang 7 sekte absolut, namun, semua orang pernah mendengar tentang pedang Saint Feng King Yang. Karena alasan bahwa 7 sekte absolut tidak aktif terlalu lama, tidak ada lagi catatan yang tersisa tentang sekte tersebut di arsip Azure Cloud Mansion. Karena alasan itu, Duan Rufeng sama sekali tidak menyadari keberadaan 7 sekte absolut, apalagi 2 absolut pertama dari 7 sekte absolut adalah hujan kabut dan utusan. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan mengerti kata-kata utusan tua. Perumahan gelombang hijau. Di sebuah ruangan yang tenang dan terang benderang, seorang wanita dengan penampilan yang bisa menggulingkan sebuah bangsa sedang mengayunkan buayan dengan lembut. Sepasang matanya yang lembut menatap bayi yang tertidur nyenyak di buayan. Dia memiliki senyum puas di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah redup ketika sosok ungu muncul di benaknya. Kita punya anak sekarang, putra kita sudah lahir.
apakah kamu tahu itu? Wanita itu bergumam. Berdasarkan kata-kata wanita itu, jelas dia adalah Li Fei, salah satu dari dua tunangan Duan Lingtian. KR, aku ingin tahu apakah dia aman. Jika dia aman, anak di perutnya seharusnya sudah lahir juga, kan? Ketika Li Fei memikirkan KR, matanya dipenuhi dengan kesedihan lagi. Dia dan KR seperti saudara-saudara. Sebuah bencana tiba-tiba menimpa mereka. Sejak saat itu, dia sangat mengkhawatirkannya. Meskipun masih belum jelas siapa bayi yang tidur di buayan itu, alis dan matanya yang gagah mirip dengan Duan Lingtian. Dia masih muda. Ketika dia dewasa, dia pasti akan lebih mirip Duan Lingtian. Ini adalah putra yang dilahirkan Li Fei untuk Duan Lingtian. Saat Li Fei memperhatikan bayi di dalam buayan, perhatiannya benar-benar terfokus pada matanya. Untuk sesaat, dia tenggelam dalam pikirannya mengawasinya. Jika dia harus memilih, anak mereka lebih mirip dia daripada dia. Pada saat ini, Li Fei tidak menyadari bahwa bahaya semakin mendekat padanya. Seorang pemuda yang matanya dipenuhi keraguan-raguan berkata kepada seorang pemuda berpakaian mewah di depannya, "Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan melakukannya?" Meskipun nona muda Suenai dan ketiga orang kecil itu telah tiada, Tuan Qingnu masih ada di sini. Saya khawatir dia akan menemukan Anda bahkan sebelum Anda mendekati kamarnya. Pemuda berpakaian mewah itu tidak lain adalah Han Jinnian yang memiliki pikiran tamak terhadap Li Fei ketika dia pertama kali tiba di Greenwave Han Mansion. Dia juga cucu biologis dari satu-satunya penatua tertinggi di Greenwave Han Mansion. Apa kau pikir aku tidak punya otak sepertimu? Ketika Han Jinnian mendengar kata-kata anteknya, dia mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Sebelum kita datang, aku sudah meminta Paman Pei untuk mengirim Qingnu pergi. Sekarang setelah dia pergi, gadis itu seperti daging di talenanku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau padanya. Sayang sekali dia sudah melahirkan. Kalau tidak, saya akan bisa merasakan wanita." Itu semua karena Han Suenai yang benar-benar melindunginya dengan sangat baik. Saya tidak dapat menemukan kesempatan sama sekali. Akhirnya, dia dan ketiga orang itu telah pergi. Dewa benar-benar berpihak padaku kali ini. Saat Han Jinnian berbicara, dia membawa anteknya saat mereka menyelinap keluar dari kamar Li Fei. "Baiklah, itu sudah cukup. Pergi menunggu di sana. Kalau tidak, itu tidak akan meninggalkan kesan yang baik padanya," kata Han Jinnian kepada anteknya sebelum menuju kamar Li Fei. Pesuruh itu menjawab dan pergi sementara Han Jinnian gatal ingin langsung membuka pintu kamar Li Fei. Meskipun pintu kamar Li Fei tertutup, ini sama sekali bukan halangan bagi Han Jinnian. Dengan hanya mengangkat tangannya, dia mendorong pintu terbuka. Berderak, pintu terbuka segera tanpa perlawanan. Meskipun suaranya tidak keras, itu segera membangunkan Li Fei, menyebabkan dia langsung waspada. "Itu kamu." Setelah melihat orang yang mendorong pintu terbuka adalah Han Jinnian, wajah Li Fei langsung berubah muram. Dia memarahi dengan keras, "Apa yang kamu lakukan di sini? Hei cantik, tidak bisakah kamu memberitahu mengapa aku di sini?" Han Jinnian menutup pintu di belakangnya saat dia terkekeh. Matanya dipenuhi dengan "Nyah." Li Fei terus memarahi, "Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan mencari senior Qingnu." "Qingnu, saya khawatir Qingnu sedang sibuk sehingga Anda bisa menyerah padanya." Han Jinnian terkekeh sambil perlahan berjalan menuju Li Fei. Secara alami, Li Fei tahu alasan mengapa Han Jinnian ada di sini. Warna segera terkuras dari wajahnya. Pada saat ini, dia memutuskan dia lebih baik mati daripada membiarkan ini mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, hatinya merasakan sedikit rasa sakit ketika dia memikirkan putranya yang baru lahir. "Nak, tolong jangan salahkan aku jika aku pergi." Li Fei telah memutuskan untuk bunuh diri. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Han Jinnian mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. "Apakah kamu Li Fei? Apakah tunanganmu Duan Lingtian?" Bersamaan dengan suara ini, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis di ruangan tepat di belakang Han Jinnian yang sama sekali tidak sadar. Itu adalah lelaki tua kurus seperti hantu yang mengenakan jubah abu-abu, memegang tongkat di tangannya. Bab 1589, Kematian Han Jinnian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Siapa kamu?" Ketika Li Fei mendengar suara lelaki tua kurus itu, dia menatapnya dengan bingung. Untuk sesaat,
dia bahkan lupa bahwa Han Jin Nian ada di kamarnya. Cantik, tidak ada gunanya berjuang, jika ada seseorang di belakangku, apa menurutmu aku tidak akan menyadarinya sama sekali. Han Jin Nian terkekeh saat dia semakin dekat dengan Li Fei, di matanya menjadi lebih jelas. Hanya sein rudiment stage belaka, dan kamu pikir kamu akan bisa mendeteksi keberadaanku. Pada saat ini, sebuah suara kuno bergema di udara, menyebabkan ekspresi Han Jin Nian berubah ngeri. Akhirnya, dia menyadari Li Fei tidak mencoba menipunya, benar-benar ada orang di belakangnya. Pada saat berikutnya, sebelum dia bahkan bisa berbalik, dia melihat kilatan, dan sesosok muncul di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Tangannya memegang tongkat, tidak ada yang tahu dari bahan apa itu dibuat. Dia kemudian pindah ke buayan di belakang Li Fei dan mengalihkan pandangannya ke bayi di buayan. Bayi itu memiliki wajah yang cubi dan sangat menggemaskan. Hanya dengan pandangan sekilas, lelaki tua itu bisa melihat mata bayi itu mirip dengan tuan rumah tuannya. Dia bisa langsung tahu anak siapa yang dilahirkan Li Fei. Putra Tuan Muda Mansion. Jika Lord Mansion Master mengetahui bahwa dia memiliki seorang cucu, saya bertanya-tanya betapa bahagianya dia. Petik 2. Senyum langka muncul di wajah Kumi yang menyendiri dan kurus ketika dia melihat bayi dalam buayan. Namun, senyumnya lebih menakutkan daripada wajahnya yang menangis. Kumi membungkuk ke depan dan segera menggendong bayi itu. Dia takut dia akan membangunkan bayinya larut malam, jadi dia sangat lembut. Seolah-olah dia memegang harta karun yang rapuh. Kamu, ketika Li Fei melihat Kumi mengangkat anaknya, kengerian segera muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat senyum di wajahnya dan betapa lembutnya dia tidak lagi menghentikannya. Dia tahu pria ini tidak memiliki niat jahat. Namun, dia masih penasaran. Bagaimana orang tua ini tahu namanya dan nama suaminya? Kamu bukan dari Greenwave Han Mansion. Pada saat ini, Han Jin Nian juga sadar kembali. Dia memelototi lelaki tua itu. Orang tua, aku tidak peduli siapa kamu. Tetapi kamu lebih baik kenyalah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kakek saya adalah penatua tertinggi Greenwave Han Mansion dan Anda. Kamu terlalu berisik. Suara Han Jin Nian mengganggu bayi yang tertidur di pelukan Kumi dan mulai mengerutkan kening. Senyum di wajah Kumi memudar. Dia menggeram dengan suara rendah saat seluruh ruangan mulai dipenuhi dengan aura aneh dan menakutkan. Detik berikutnya, cabang seperti pohon anggur muncul dari udara tipis di sebelah tubuh Han Jin Nian. Cabang-cabang kering ini seperti pedang tajam. Sebelum Han Jin Nian bisa menyelesaikan kata-katanya, mereka sudah menusuk tubuhnya. Satu persatu, ranting-ranting kering menembus tubuhnya. Beberapa menembus jantungnya, beberapa menembus pinggangnya, dan beberapa menembus kepalanya. Secara keseluruhan, seluruh adegan itu sangat berdarah. Meskipun berdarah, Li Fei tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan banyak adegan seperti ini dalam hidupnya. Salah satu contohnya adalah pada saat dia berada di Half Moon Island. Adegan yang seperti neraka itu telah membuatnya marah dan menguatkan hatinya. Bahkan, ketika dia bagaimana Han Jin Nian meninggal, rasa puas muncul di hatinya. Lagi pula, dia memang berpikir untuk bunuh diri lebih awal daripada memberi Han Jin Nian apa yang diinginkannya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kerinduan yang besar untuk Duan Lingtian dan putranya yang baru lahir. Nyonya muda, ikuti aku, Tuan Mansion Tuan sedang menunggu kita di luar, kata Kumi kepada Li Fei sambil menggendong bayinya. Kakakmu memanggilku Nyonya muda. Li Fei tercengang saat mendengar kata-kata Kumi. Tunangan Anda adalah Tuan Muda Mansion saya. Secara alami, Anda adalah Nyonya muda saya. Ketika kata-kata Kumi keluar dari mulutnya, tanpa menunggu jawaban Li Fei, dia langsung mengangkat tangannya. Energi tak terlihat segera menyebar sebelum dengan paksa membawa Li Fei keluar dari ruangan, jauh dari Greenwave Han Mansion. Li Fei masih linglung bahkan setelah dia dibawa pergi. Kapan suaminya menjadi Tuan Muda Mansion? Segera setelah itu, di bawah pimpinan Kumi, Li Fei bertemu Duan Rufeng. Ketika Li Fei melihat pria muda yang matanya sangat mirip dengan pria itu, dia langsung tahu siapa dia tanpa perlu kata-kata. Ini karena dia pernah mendengar suaminya menyebut pria ini sebelumnya. Ayah. Li Fei tertegun untuk waktu yang lama saat dia menatap Duan Rufeng sebelum dia akhirnya memanggilnya dengan gelar ayah. Setelah dia memanggilnya, wajahnya yang cantik menjadi memerah. Kamu Feier, kan?
Kamu benar-benar luar biasa seperti yang Ruer katakan, anak ini. Ketika Duan Rufeng melihat Li Fei, matanya juga bersinar, diam-diam memuji putranya karena memiliki penilaian yang baik. Namun, dia tiba-tiba melihat anak dalam pelukan Kumi. Karena dia tidak berhasil mendapatkan tampilan yang bagus, dia tidak melihat anak itu memiliki sepasang mata yang menyerupai Duan Lingtian setidaknya 50 hingga 60%. Selain itu, anak itu juga mirip dengan Duan Rufeng. Ini dia dan anakku, jawab Li Fei dengan tersipu. Apa, meskipun dia sudah menduga ini, dia masih dipenuhi dengan kegembiraan ketika Li Fei mengkonfirmasinya. Dia segera mengambil bayi itu dari Kumi. Lebih tepatnya, itu lebih seperti dia merenggut bayi itu dari Kumi. Saat Duan Rufeng menggendong bayi itu, dia menatap mata anak itu. Dia menyeringai dari telinga ke telinga. Dia adalah seorang kakek sekarang. Air mata entah kenapa mulai menggenang di matanya. Ayah, kamu pada saat ini, Li Fei akhirnya mengingat kekuatan lelaki tua yang membawanya keluar. Terlebih lagi, lelaki tua itu bahkan memanggil lelaki itu sebagai Tuan Muda Mansion. Dia menatap Duan Rufeng dan Kumi dengan bingung. Sejauh yang dia tahu, pasukan dengan gelar Mansion di Dao Martial Saint Land adalah pasukan kelas 5 atau lebih tinggi seperti Greenwave Han Mansion. Namun, saat ini, semua perhatian Duan Rufeng terfokus pada cucu dalam pelukannya. Dia tidak mendengar kata-kata Li Fei sama sekali. Karena alasan itu, Kumi yang berdiri di samping dengan cepat menjawab pertanyaannya, "Nyonya muda, tuan rumah tuan adalah tuan rumah dari Azure Cloud Mansion. Azure Cloud Mansion adalah kekuatan tingkat atas di provinsi bawah. Tanah suci Dao Martial, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Greenwave Han Mansion. Di seluruh Dao Martial Saint Land, Azure Cloud Mansion kami adalah kekuatan kelas 3 kuasi." Kekuatan kelas 3 kuasi. Ketika Li Fei mendengar kata-kata Kumi, hatinya tersentak. Dia tidak memiliki banyak yang harus dilakukan selama dia tinggal di Greenwave Han Mansion, jadi dia telah membaca segala macam catatan tentang Dao Martial Saint Land. Salah satu dari mereka telah menyebutkan kekuatan kuasi tingkat 3 sebelumnya. Meskipun kekuatan kuasi tingkat ketiga pada dasarnya adalah kekuatan tingkat keempat, karena mereka lebih kuat dari kekuatan tingkat keempat normal, mereka disebut sebagai kekuatan kuasi tingkat ketiga. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, kekuatan kelas 3 kuasi dapat dianggap sebagai kekuatan yang perkasa. Dalam catatan yang telah dibaca Li Fei, ada juga informasi mengenai provinsi bawah dan atas di tanah suci Dao Martial. Dia mengetahui bahwa Dao Martial Saint Land telah dipisahkan menjadi 2 tahun yang lalu. Orang-orang dari provinsi atas jarang datang ke provinsi bawah, dan mereka tidak akan mencampuri urusan provinsi bawah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia mengetahui bahwa ayah mertuanya adalah tuan rumah dari kekuatan kelas 3 kuasi yang perkasa di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Ayah, Li Fei langsung berlutut di langit ketika dia mengetahui identitas Duan Rufeng. Feier, apa yang kamu lakukan? Duan Rufeng tercengang saat melihat ini. Ayah, Sister KR telah menghilang. Kuharap kau akan mencarinya. Air mata Li Fei mulai mengalir di wajahnya. Pada saat itu, mereka telah meninggalkan Pulau Half Moon. Setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya tiba di Greenwave Han Mansion. Namun, karena kondisi tubuhnya, dia tidak bisa kembali dan mencari KR. Karena dia, Han Suenai, Little Black, Little White, dan Little Gold tidak bisa pergi dan menjaganya. Hanya setelah dia melahirkan, Han Suenai akhirnya membawa ketiga anak kecil itu ke Pulau Half Moon. Namun, mereka belum kembali. Mendesah. Kalian berdua sangat peduli satu sama lain. Setelah Duan Rufeng mendengar kata-katanya, dia menghela nafas. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya saat energi tak terlihat terulur dan mengangkat Li Fei berdiri. Feier, Kir baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Saudari KR baik-baik saja. Ketika Li Fei mendengar kata-katanya, matanya langsung berbinar. Ayah, apakah ini benar? Iya, itu benar. Duan Rufeng mengangguk sebelum memberitahunya bagaimana dia menemukan slip giok transmisi suara yang ditinggalkan Duan Lingtian untuknya ketika dia kembali ke benua Cloud. Selain itu, dia juga memberitahunya tentang hal lain yang terkandung dalam slip giok transmisi suara. Meskipun KR dibawa pergi oleh wanita itu dari sekte pemujaan api, aku tidak berpikir dia akan menyakitinya karena dia mengaku sebagai saudara kembarnya. Aku belum pernah mendengar KR menyebutkan apapun tentang memiliki saudara kembar.
Li Fei sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Mungkin, bahkan KR tidak tahu kebenaran tentang identitasnya. Duan Rufeng menghela nafas sebelum dia mengungkapkan semua yang dia tahu, termasuk bagaimana KR mungkin menjadi gadis suci yang sekarang dicari oleh Sekte Pemujaan Api sejak lama. Ayah, bahkan kamu tidak bisa membawa Sister KR kembali dari Sekte Pemujaan Api. Li Fei bertanya, bahkan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, Sekte Pemujaan Api adalah kekuatan berpangkat tinggi dan kuat. Ada 3 agama dan 9 kekuatan di tanah suci Dao marsial. Sekte Pemujaan Api adalah salah satu dari 3 agama, adapun 9 kekuatan, itu mengacu pada semua kekuatan di provinsi atas dan bawah di tanah suci Dao marsial. Di provinsi atas, ada juga banyak kekuatan tingkat pertama, kuasi tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Namun, bahkan kekuatan kelas 1 biasa di provinsi atas masih jauh dari tandingan Sekte Pemujaan Api. Azure Cloud Mansion saya hanya kekuatan utama di provinsi bawah tanah suci Dao marsial. Orang bisa mendengar ketidakberdayaan dalam kata-kata Duan Rufeng saat dia berbicara. Jika Sekte Pemujaan Api hanyalah sebuah sekte di provinsi bawah, dia pasti sudah lama pergi ke sekte tersebut dan membawa kembali menantunya. Sekte Pemujaan Api sebenarnya sekuat ini. Bagaimana mungkin Sister KR ada hubungannya dengan itu? Apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia diambil oleh seseorang dari Sekte Pemujaan Api? Apa yang akan terjadi pada anak di dalam perutnya? Wajah Li Fei tergores dengan kekhawatiran. Apa, Kir juga? Ketika Duan Rufeng mendengar kata-kata Li Fei, dia bingung. Bab 1590, Malam Tanpa Tidur Greenwave Han Mansion. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ekspresi Duan Rufeng berubah sangat serius ketika dia mengetahui bahwa KR juga. Berita tentang dia memiliki 2 cucu tidak diragukan lagi adalah berita bagus. Namun, itu diredam oleh fakta bahwa dia hanya yakin tentang keselamatan salah satu cucunya. Keamanan yang lain masih menjadi misteri. Menurut pesan yang ditinggalkan oleh putranya, Duan Lingtian, KR dibawa pergi oleh saudara kembarnya. Selain itu, saudara kembarnya juga memperlakukannya dengan sangat baik. Sepertinya KR aman untuk saat ini. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk anak di perut KR. Jika Sekte Pemujaan Api menjadikan KR gadis suci mereka, jika mereka tahu dia, mereka tidak hanya akan membunuhnya, tetapi mereka juga akan membunuh bayi di perutnya. Inilah yang paling dikhawatirkan Duan Rufeng sekarang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Sekte Pemujaan Api, dia tahu bahwa Saint Girls dari sekte dilarang melakukan kontak berlebihan dengan pria, apalagi oleh pria. Meskipun saudara kembar KR berasal dari Sekte Pemujaan Api, sangat mungkin dia tidak akan menyakiti saudara perempuannya sendiri, namun, untuk melindungi KR, dia mungkin menyingkirkan anak di perut KR. Duan Rufeng muak dengan kekhawatiran ketika dia memikirkan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah cucunya. Segera setelah itu, Duan Rufeng menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, dan dia mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dia tahu itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa cemas dia. Ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Saat ini, dia hanya berharap KR bisa melahirkan anak dengan selamat. Namun, jika dia harus memilih antara keselamatan KR atau anak, dia akan memilih keselamatan KR. Dia percaya putranya, Duan Lingtian, akan setuju dengan pikirannya. Feier, ikuti aku kembali ke Azure Cloud Mansion dulu. Bibi Roumu, tunggu sebentar, itu seharusnya ibumu sekarang. Ibumu sudah lama memikirkan dan membicarakanmu. Aku yakin dia akan senang melihatmu, kata Duan Rufeng sambil menatap Li Fei. Ayah, Bas B, apa kau sudah menemukannya? Li Fei awalnya ingin memanggil Duan Lingtian. Lagi pula, begitulah cara dia selalu memanggilnya. Namun, dia berhasil menghentikan dirinya tepat waktu di depan Duan Rufeng. Situasinya sedikit rumit, dan saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang hal itu selama perjalanan pulang kami, kata Duan Rufeng. Li Fei mengangguk patuh. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menatap Duan Rufeng dan berkata, Ayah, jika aku pergi begitu saja, Suenai akan sangat khawatir ketika dia kembali. Kumi, lakukan perjalanan lagi ke Greenwave Han Mansion, Duan Rufeng memerintahkan Kumi sambil menatapnya. Secara alami, ini hanya kata-kata yang dia katakan di depan Li Fei.
Dia juga telah mengirim transmisi suara kepadanya yang merinci apa yang harus dan tidak boleh dia katakan. Karena masalah ini menyangkut masa depan putranya, dia tidak berniat melanggar keinginan utusan tua. Ya, Tuan Mansion Tuan, jawab Kumi sebelum kembali ke rumah Han Greenwave lagi. Kita pergi dulu. Pada saat ini, Duan Rufeng memberi isyarat kepada Li Fei. Dengan cucu ini di pelukannya, dia membawa Li Fei menggunakan energi tak terlihat saat mereka kembali ke Azure Cloud Mansion. Segera setelah itu, Kumi tiba kembali di perkebunan besar Greenwave Han Mansion, melayang di udara. Ketika dia berbicara, suaranya yang mengandung energi sejati yang kaya menyebar ke setiap sudut Greenwave Han Mansion seperti badai petir. Beritahu Nona muda Suenai bahwa nyonya muda saya dan putranya telah kembali ke rumah bersama saya. Ini adalah kata-kata Kumi. Begitu kata-kata Kumi menyebar di Greenwave Han Mansion, dia langsung menghilang ke udara tipis dari langit di atas Greenwave Han Mansion. Ketika pembangkit tenaga listrik dari Greenwave Han Mansion memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidikinya, itu sudah terlambat. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi orang-orang dari Greenwave Han Mansion. Pada saat pembangkit tenaga listrik dari Greenwave Han Mansion dibangunkan oleh suara Kumi, Antek yang menjaga halaman besar Han Suenai telah meminta King Nu untuk mempersiapkan Li Fei juga mendengar suara bergema di udara. Nyonya muda dan putranya, ketika Antek Han Jin Nian mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Nyonya muda ini dengan jelas mengenal Nona muda Suenai dan memiliki seorang putra, bukankah ini berarti wanita di dalam dan putranya yang lahir belum lama ini? Tuan muda seharusnya menghabiskan malam bersamanya malam ini, kan? Petik 2. Si Antek tersentak. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat memasuki halaman dan berdiri di depan pintu kamar Li Fei. Tuan muda, pesuruh itu memanggil beberapa kali saat dia berdiri di luar pintu. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Pada saat ini, kengerian muncul di wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu dengan ringan. Dia menemukan pintu itu tidak menimbulkan banyak perlawanan. Itu segera terbuka hanya dengan satu dorongan. Ketika pintu terbuka, cahaya bulan menyinari ruangan, menyoroti pemandangan berdarah di depan matanya. Seorang pemuda berpakaian mewah tergeletak di tanah, benar-benar berlumuran darah. Ada lebih dari 10 lubang di tubuhnya. Faktanya, ada begitu banyak lubang di tubuhnya sehingga dia hampir tidak bisa dikenali sekarang. Namun, Antek telah mengikuti sisi Han Jin Nian selama bertahun-tahun. Dia mengenal Han Jin Nian dengan sangat baik. Hanya dalam sedetik, dia bisa tahu bahwa pemuda berpakaian mewah itu adalah tuan mudanya. Tuan muda, pesuruh itu berteriak keras karena terkejut. Begitu dia berteriak, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tuan King Nu, tuan muda hadiah, orang itu tidak lain adalah King Nu yang segera bergegas kembali ketika dia mendengar suara yang bergema dari langit. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah Li Fei dan putranya telah dibawa pergi oleh penyusup. Namun, ketika dia kembali, dia melihat Antek Han Jin Nian melayang di luar pintu Li Fei. Kengerian segera muncul di wajahnya saat dia dengan cepat menyerbu ke dalam ruangan. Dia juga disambut dengan melihat tubuh Han Jin Nian setelah dia memasuki ruangan. Meskipun Han Jin Nian hampir tidak bisa dikenali dalam keadaan ini, dia bisa mengidentifikasi dia dengan pakaiannya. Wajahnya langsung berubah muram. Dia bisa menebak alasan mengapa Han Jin Nian muncul di sini. Tatapannya, saat dia menatap Han Jin Nian, dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah menyadari bahwa Han Jin Nian sudah mati, dia melihat Antek yang berdiri linglung di dekat pintu sebelum bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi di sini?" Aku tidak tahu," pesuruh itu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa dia ada di sini?" King Nu bertanya dengan sungguh-sungguh. Di bawah tatapan tajam King Nu, dan fakta bahwa Han Jin Nian telah meninggal, Antek tidak berani menyembunyikan kebenaran. Dia segera mengungkapkan semuanya, termasuk bagaimana King Nu sengaja dibujuk. "Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri," King Nu berkata setelah mendengarkan ceritanya. Tidak peduli siapa yang membunuh Han Jin Nian, dia merasa kematiannya dibenarkan. Namun, dia masih merasa bingung. Mengatasi Li Fei sebagai nyonya muda, laki-laki Li Fei adalah Duan Lingtian.
Saya telah mendengar dari nona muda bahwa ayah Duan Lingtian tampaknya menjadi pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci Dao Marsial. Mungkinkah suaminya datang untuk membawa Li Fei dan putranya pergi? Semakin King Nu memikirkannya, semakin dia yakin akan hal itu. Hatinya langsung merasa tenang. Jika ini benar-benar masalahnya, akan lebih mudah baginya untuk memberikan penjelasan kepada nona muda nanti. Nianer, The Green Wave Han Mansion baru saja terdiam setelah keributan yang disebabkan oleh suara di langit ketika suara marah meraung keras, mengatur riak yang tak terhitung jumlahnya seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Secara alami, keributan lain pecah lagi di Green Wave Han Mansion. Ia di sini. Ketika King Nu mendengar raungan marah, dia tersenyum masam. Dia tahu itu suara tetua tertinggi Green Wave Han Sekte, juga kakek Han Jin Nian. Han Jin Nian adalah satu-satunya cucunya. Ketika dia mendengar raungan marahnya, dia tahu dia telah mengetahui tentang kematian Han Jin Nian. Lebih tepatnya, penatua tertinggi telah menyadari bahwa mutiara jiwa Han Jin Nian telah hancur. Setelah melirik ke kamar, King Nu menemukan itu tidak berantakan. Dia kira-kira bisa menebak apa yang terjadi. Dengan kata lain, ketika Han Jin Nian hendak melaksanakan rencananya yang jahat, orang dari ayah Duan Lingtian telah tiba tepat pada waktunya untuk membunuhnya sebelum membawa Li Fei dan putranya pergi. Saat dia memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Li Fei, Han Xuanai tidak hanya tidak akan memaafkannya, tetapi dia juga tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Beruntung tidak ada yang terjadi pada Li Fei. Adapun kematian Han Jin Nian, dia tidak peduli sama sekali karena dia sudah lama membencinya. Jika bukan karena kakeknya adalah penatua tertinggi Green Wave Han Mansion, dia mungkin telah membunuhnya sejak lama. Ini penatua tertinggi. Ketika Antek Han Jin Nian yang berdiri di luar ruangan mendengar raungan marah yang mengguncang seluruh Green Wave Han Mansion, warna terkuras dari wajahnya sepenuhnya. Dia tahu penatua tertinggi tidak akan membiarkannya pergi begitu dia mengetahui sesuatu telah terjadi pada cucunya. Bahkan jika dia bukan pelakunya, dia masih berada di sisi Han Jin Nian. Apa yang akan dipikirkan oleh penatua tertinggi jika dia masih hidup dan cucunya sudah mati? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Tuan King Nu, Anda harus menyelamatkan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya bahkan menyarankan Tuan Muda untuk tidak mencari masalah dengan tamu nona muda Xuanai, tetapi dia menolak untuk mendengarkan, kata Antek dengan cemas sambil berlutut di depan King Nu. Saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Katakan saja yang sebenarnya ketika penatua tertinggi tiba, jawab King Nu acuh tak acuh. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar dingin. Jika Anda berani berbohong kepada penatua tertinggi, bahkan jika dia membiarkan Anda pergi, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Kata-kata King Nu membuat sang Antek sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Tuan King Nu, saya mengerti, saya mengerti. Sekarang tetua tertinggi Green Wave Han Mansion marah, dampaknya akan sangat besar. Segera setelah itu, King Nu dan Anteknya bukan satu-satunya di kamar Li Fei. Baik penjaga kiri dan kanan Green Wave Han Mansion dan penatua tertinggi telah tiba juga. Jika bukan karena Mansion Master dari Green Wave Han Mansion pergi keluar untuk mengawasi beberapa masalah, dia juga akan berada di sini. Nianer, penatua tertinggi Green Wave Han Mansion adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau. Air mata menggenang di matanya saat dia melihat tubuh Han Jin Nian. Pada saat yang sama, aura menakutkan mulai muncul dari tubuhnya, menyebabkan suhu ruangan turun.